Gym adalah tempat yang biasa kita kenal untuk melakukan aktivitas olahraga atau melatih kebugaran. Tapi pada tahun 95 di Miami, Florida, gym adalah tempat bagaikan neraka untuk seseorang. Bagaimana bisa gym ini berubah menjadi neraka? Dalam cerita berikut di case pertama, kita akan simak, dengarkan baik-baik cerita yang akan kita bawa dari tahun 95 ini. Daniel Lugo, lahir 6 April 1963. Sebenarnya dia dapat dihukum karena nipu pura-pura jadi bagian dari Bank Hong Kong yang ingin berinvestasi di usaha kecil Amerika. Sistem penipuan yang dilakukan si Lugo yaitu dana dikumpulin tapi tidak pernah memberikan pinjaman. Dan setelah dihukum beberapa lama, Lugo keluar dan bekerja paruh waktu di Sun Gym sebagai personal training. Next, ada Adrian Durbal yang lahir di Trinidad 21 Desember 1971 dan Carwick yang lahir di Amerika 11 September 1963 dan mereka berdua adalah sama-sama personal trainee di Sun Gym. Dan akhirnya Lugo, Adrian Durbal dan Carwick bertemu di Sun Gym sebagai personal trainee yang selanjutnya kita akan sebut mereka sebagai geng Sun Gym. Pertemanan antara geng Sun Gym dan Schiller terjadi karena hasutan Daniel Lugo yang ngomong katanya orang seperti Schiller yang notabene bukan asli Amerika telah nyuri $100.000 sampai $200 dari anggota lainnya. Bernama George Delgado. Beberapa hari kemudian, Delgado pun bekerja sama dengan geng Sun Gym buat nyulik si Schiller. Dan gong Delgado bisa kasih semua hal spesifik termasuk kode rumah Schiller. Proses penculikan cukup alot karena si Schiller emang licin banget dari geng Sun Gym. Geng Sun Gym pun gak sia-sia dari pakai baju ninja sekalipun. Percobaan demi percobaan gagal sampai 7 kali. Schiller pada sore hari itu lagi ada di tokonya Skolsky pada jam 4 sore. Schiller ke parkiran dan ditangkap sama 3 orang dan dimasukkan kepada mobil van. Geng Sun Gym langsung tanpa babi bu bawa si Schiller ke gudang Delgado. Malam pertama geng Sun Gym pun nyuruh Schiller telepon istrinya dan nyuruh istri dan anak-anaknya pergi ke Colombia. Dan geng Sun Gym tahu akses rumahnya. Sampai berminggu-minggu Schiller disekap untuk menandatangani semua asetnya. Awalnya, rencana ini cuma 2 hari, tapi jadi berminggu-minggu karena mereka mengkonversi aset dari Swiss dan Kepulauan Cayman. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa Schiller dengan polis asuransi senilai $2 juta yang ditujukan ke Lilian Torres, yaitu mantan istri Lugo sebagai penerima manfaat baru. Tapi karena Sun Gym Gang ini orang amatilan dan Schiller juga punya 9 nyawa, jadi rencana pembunuhan ini dibuat kesannya kecelakaan. Tanggal 15 Desember pukul 2.30 dini hari, Schiller ditempatkan di kursi penumpang dan Lugo nyetir. Durbal dan Wicks ngikutin di belakang. Gagal lagi, Schiller dipindah di kursi kemudi. Terus Lugo dari kursi penumpang nginjak pedal gas ngarahin ke tiang listrik beton. Dan Lugo keluar lompat pas diperiksa, Schiller masih hidup. Karena sabuk pengamannya dipasang. Gagal lagi mau dipukulin sampai hilang nyawanya. Tapi ada mobil mereka kabur, Lugo mau bakar si Schiller udah diisiin bensin, tapi pas dibakar, Schiller keluar, terus mereka nabrak 2 kali terus kabur. 16 Desember, Schiller dilawan di rumah sakit dan mengganti namanya. Sementara geng Sun Gym dengar ada Schiller di kamar mayat pas telepon rumah sakit daerah tersebut. Sampai akhirnya mereka tahu Schiller ada di rumah sakit Jackson Memorial dalam kondisi kritis tapi stabil. Geng Sun Gym datang ke rumah sakit tersebut untuk menghabisi si Schiller, tapi Schiller takut dia keluar dari rumah sakit dan pergi ke New York. Awal Januari 95, Lugo menyamar menjadi Tom dan menempati rumah Schiller. Dan dia berkata dia adalah pasukan keamanan Amerika dan warga mikir kalau si Schiller ada masalah nih.
dan rumahnya disita pemerintah. Durboll punya info orang kaya lain yang bisa jadi incaran seperti Schiller, yaitu Frank Griga. Griga ini punya bisnis phone titik-titik berbayar. Dari bisnisnya, dia punya mobil Lamborghini kuning dan beberapa aset lainnya. Lewat mantan Durboll, dikenalin ke William yang kenal sama Griga. Peran Lugo jadi sepupu Durboll di mata Griga. Singkat cerita, mereka nawarin kerjasama peluang investasi ke Griga. Lugo yang saat itu pacaran sama Sabina Pastucci yang sebelumnya dibodohi kalau Lugo adalah seorang badan intelijen. Jadi, misinya adalah nangkep si Griga dengan bantuan Sabina. Alasan nangkep Griga yaitu menggunakan wanita buat bisnisnya menghindari undang-undang pajak Amerika Serikat. Tanggal 25 Mei, Durboll berantem dengan Griga dan terjadi penghilangan nyawa. Rencananya Griga mau diberlakukan kayak Schiller ceritanya, tapi gagal karena korban nyawanya hilang duluan. Christina tahu Griga udah hilang nyawanya, langsung aja disuntik dengan rompon atau obat penenang kuda sampai 3 kali dan akhirnya Christina juga beregang nyawanya. Sebelum Christina hilang nyawanya, geng Sanjim ini juga berusaha mencari informasi kode-kode akses rumah Griga. Besoknya jasad keduanya dibawa ke gudang si Lugo dan memisah-misahkannya dan dibuang gitu aja. Setelah apes dan tinggal di Columbia, Max Schiller nyewa detektif swasta Miami yang bernama Ed Du Bois untuk menyelidiki penculikan dan hilang uangnya. Ed Du Bois lapor kasus Schiller ke polisi, tapi mereka skeptis. Jadi polisi hanya lakuin penyelidikan kecil di kasus tersebut. Setelah kejadian Griga, ART Griga datang dan disambut dengan anjing kecil yang gonggong terus. Karena si ART tahu anjing ini nggak pernah lepas dari dua majikannya. Lalu si ART cari-cari pertolongan. Salah satu teman Griga bernama Judy Bartus. Bartus cari-cari tahu ke teman-teman Hongaria yang ada di Miami. Dan setelah beberapa waktu, tanggal 31 Mei 95 jam 7.30 pagi, salah satu teman Griga melihat Lamborghini kuning punya Griga lagi konvo. Rekan Griga ngerikutin dan ada Lugo di dalamnya. 8 hari pas hilangnya Griga dan Fortune, Kapten Al Harper bekerja sama dengan Ed dan tanggal 2 Juni Schiller balik ke Miami dan cerita semua sama polisi. Besoknya, rumah Lugo, Delgado, Durboll, dan Mass digeledah. Si Lugo kabur ke Bahamas tapi ditangkap 5 hari kemudian. Tanggal 10 Juni, Lugo mau kasih tahu di mana jasad-jasad disembunyikan. Tong-tong yang dibuang Lugo di South Wales, Miami. Isinya juga bukan kepala, tangan, atau kaki korban. Jasad virgin bisa diidentifikasi lewat nomor seri impan payudara dan dikonfirmasi sama dokter bedah plastiknya. 1 bulan kemudian tubuh yang hilang ditemukan di Alligator Alley. Polisi juga nangkep Carwick, Stephenson, Pierre, Sabrina, dan Cindy Eldridge. Dari kejahatan mereka, polisi menetapkan hukuman Daniel Lugo dan Adrian Durboll dijatuhi hukuman mati. Sabina 15 tahun penjara, Carwick dan Stephenson mereka mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Tetapi tanggal 20 Desember 2004 kemarin, hukuman harus diganti penjara seumur hidup. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini yang membuat gym di Miami, Florida tahun 95 itu seperti neraka bagi Mark Schiller dan juga harus ada korban-korban lainnya yang tidak bersalah. Sekian untuk case pertama ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe
supaya kita bisa membahas tentang kasus-kasus kriminal dengan cara unik dari Kiki lainnya. Thank you so much and bye-bye.